Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semua tetap dalam keadaan baik. Kembali pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada matematika wajib di materi teori peluang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peluang sebuah kejadian. Peluang kejadian itu bisa dinyatakan jika S adalah ruang sampel dengan banyak elemen sama dengan NS dan A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen NA, maka peluang kejadian A diberi notasi PA diberikan oleh rumus PA sama dengan NA per NS. Jadi peluang kejadian itu sama dengan banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Kemudian nilai sebuah peluang, ini kita sudah pernah sampaikan bahwa peluang kejadian itu antara 0 dengan 1. Jadi peluang sebuah kejadian lebih besar atau sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 1. Jadi antara 0 dan 1. PA atau peluang dengan nilai 0 itu sebuah kejadian atau peluang yang mustahil terjadi. Adapun PA sama dengan 1 atau peluang sama dengan 1 adalah sebuah kejadian yang pasti terjadi. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan soal-soal tentang peluang ini. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan A. Peluang munculnya mata dadu bermata genap. Kemudian B. Peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Baik, mari kita bahas soal tersebut. Pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya, ini sebuah dadu ya, kita lempar atau lambungkan. Maka yang pertama adalah mata dadu 1, kemudian mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi inilah ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu. Terdapat 6 ruang sampel, yaitu mata dadu 1 sampai 6. Kemudian mari kita lihat A. Peluang munculnya mata dadu genap. Sekarang coba kita perhatikan kejadian pada pelemparan sebuah dadu. Kejadian munculnya mata dadu genap itu yang pertama 2, kemudian 4 dan 6. Sehingga kita sudah bisa peroleh bahwa peluangnya kejadian dibagi dengan ruang sampel, di mana kejadiannya itu ada 3, sedangkan ruang sampelnya ada 6, maka bisa kita tuliskan 3 per 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi 3, maka hasilnya 1/2. Jadi kesimpulannya, peluang munculnya mata dadu genap itu 1/2. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kejadian munculnya mata dadu yang lebih dari 2 itu yang pertama 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2. Sehingga peluangnya bisa kita tuliskan peluang kejadian dibagi dengan ruang sampel. Kejadiannya ada 4 kejadian, sementara ruang sampelnya ada 6, maka bisa kita tuliskan 4 per 6. Bentuk ini juga masih bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2, hasilnya 2 per 3. Jadi seperti itu cara menentukan peluang sebuah kejadian. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya untuk semakin memperjelas apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Misalnya dari percobaan melambungkan 2 koin sekaligus, tentukan A. Peluang munculnya angka di salah satu koin. Kemudian B. Peluang munculnya gambar dan angka secara bersamaan. Mari kita bahas soal tersebut. Baik, pertama mari kita lihat atau tentukan ruang sampelnya.
dari pelemparan atau pelambungan dua buah koin, maka bisa kita peroleh ruang sampel. Kita buat ruang sampelnya dulu dalam tabel kejadian. Seperti ini, koin 1, koin 2, angka gambar, angka gambar. Nah, kemungkinan yang pertama adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka atau gambar-gambar. Nah, inilah ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu angka-angka, angka gambar, gambar angka atau gambar-gambar. Terdapat 4 ruang sampel. Sekarang mari kita lihat di bagian A. Peluang munculnya angka di salah satu koin. Jadi salah satu koin itu ada angkanya. Maka kejadiannya yang pertama angka-angka. Kemudian angka atau gambar, angka gambar, ataukah gambar atau angka. Ini kemungkinan kejadian. Kemungkinan kejadiannya itu ada 3. Angka-angka, angka gambar atau gambar angka. Silakan perhatikan ruang sampelnya. Yang memiliki salah satu koin itu ada angkanya. Jadi ada 3. Nah, sehingga dari sini kita sudah bisa tentukan peluangnya. Peluang di mana peluang itu kejadian, banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Kita sudah peroleh bahwa kejadiannya salah satu sisi koin itu adalah angka, ada 3 kejadian. Sementara ruang sampelnya ada 4, maka peluangnya bisa kita tuliskan 3/4. Selesai sampai situ. Kemudian bagian B. Peluang munculnya gambar dan angka secara bersamaan. Mari kita lihat di bagian sini, di ruang sampelnya, mana yang memungkinkan ada angka dan gambar. Maka kejadiannya, kalau bukan yang bagian ini, kalau bukan angka atau gambar, maka gambar dan angka. Jadi selain itu, tidak ada lagi kemungkinan kejadian bahwa yang satu gambar, yang satunya lagi angka. Hanya terdapat 2 kejadian, sehingga peluangnya bisa kita tuliskan banyaknya kejadian itu sama dengan 2, sementara ruang sampelnya ada 4, maka kita tuliskan 2/4. Bisa kita sederhanakan jadi 1/2. Jadi seperti itu cara menentukan peluang sebuah kejadian. Baik, untuk melatih apa yang sudah kita sampaikan, materi yang sudah kita sampaikan pada hari ini, silakan coba selesaikan soal berikut ini. Dari percobaan melambungkan 2 dadu sekaligus, tentukanlah A. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 9. Kemudian B. Peluang munculnya kedua mata dadu adalah ganjil. Jadi silakan buat dulu, tentukan dulu ruang sampelnya, kemudian tentukan banyaknya kejadian. Nah, untuk mencari atau menghitung peluangnya, silakan bagi banyaknya kejadian dibagi dengan ruang sampel. Baik, seperti itu apa yang bisa kita sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, dan saya juga berdoa mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan pada hari ini mudah untuk dipahami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.